Apa kabar Bapak Ibu petani sawit Indonesia? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai, dan sejahtera. Baiklah Bapak Ibu petani sawit Indonesia. Nah, hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca sebuah artikel, sebuah berita tentang waspada benih kelapa sawit palsu. Ya, kita buka Bapak Ibu apa isi berita tersebut. Karena ini menurut saya sangat penting bagi kita sebagai petani sawit. Jangan sampai kita membeli benih kelapa sawit yang palsu Bapak Ibu. Apa saja akibatnya daripada benih palsu tersebut? Mari kita baca berita yang ada di link berikut ini Bapak Ibu. Nah, link berita ini kita peroleh dari Info Sawit Bapak Ibu. Info Sawit ya. Jadi judul berita kali ini adalah Waspada benih kelapa sawit palsu. Ini diterbitkan tanggal 5 Juli 2021 Bapak Ibu. Benih kelapa sawit tanpa label atau sertifikat atau dikenal dengan sebagai benih sawit palsu, illegitim atau illegitim, hingga kini masih beredar luas di sentra-sentra perkebunan rakyat yang memang sulit dipantau distribusinya. Secara nasional, pertanaman kelapa sawit sebanyak 20-25% berasal dari benih palsu, Bapak Ibu. Nah, ini satu hal yang ada di Indonesia saat ini, 20-25% kebun kelapa sawit yang ada di masyarakat adalah bibit palsu untuk saat ini Bapak Ibu. Ini harus hati-hati. Penggunaan benih sawit palsu sudah pasti merugikan lantaran memerosotkan produktivitas tanaman hingga 25%, sehingga pada gilirannya memangkas pendapatan petani. Produktivitas yang rendah itu akan berlangsung selama siklus usia kelapa sawit kurang lebih 25 tahun. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau kita menanam bibit palsu atau kecambah palsu, maka kita akan merasakan dampaknya tersebut selama 25 tahun yang akan datang. Tidak ada cara mengatasinya, terkecuali segera mengganti pohon lama dengan bibit yang baru. Setelah produktivitas rendah bisa dikenali sejak dini pada usia 4-5 tahun Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah terlanjur menanam bibit palsu tersebut, ya mau tak mau harus kita tumbang Bapak Ibu. Dan biasanya kita akan mulai bisa mengenali bibit tersebut asli atau tidak tentu saja ketika dia sudah menginjak masa panen atau usia 4-5 tahun Bapak Ibu. Mengenali benih kelapa sawit palsu dengan cara mencermati tingkat pertumbuhan kecambah yang rendah, yaitu kurang dari 85%. Pertumbuhan benih terhambat, persentase bibit abnormal lebih tinggi, kemudian ukuran benih tidak seragam, serta harga benih lebih rendah dari harga benih bersertifikat. Nah, ini Bapak Ibu, jadi ciri-ciri kecambah palsu antara lain harganya lebih murah Bapak Ibu. Biasanya per kantong hanya dijual 200.000, isinya ada 200 biji. Jadi kalau dihitung-hitung satu butirnya cuma Rp1.000 bahkan Rp2.000 saja Bapak Ibu. Sementara kalau kita beli benih bersertifikat saat ini untuk Sriwijaya saja sudah mencapai angka 9.000 sampai 11.000 Bapak Ibu harganya per butirnya. Nah, kemudian di beberapa jenis kecambah lain, harga kecambah lain sudah berkisar di antara angka-angka yang sama juga Bapak Ibu. 7 ribuan sampai dengan 12.000, itulah kisarannya. Nah, dan yang jelas tadi Bapak Ibu, kalau kecambah palsu yang kita tanam, yang kita semai, itu pertumbuhan kecambahnya sangat rendah. Jadi kurang dari 85%. Nah, kemudian produktivitas tadi sangat rendah sekali juga Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut baca berita daripada Info Sawit hari ini, bahwa tanaman kelapa sawit yang berasal dari benih palsu akan memasuki usia produktif atau usia panen lebih lambat ketimbang yang bersumber dari benih unggul. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi dia akan memasuki masa panen lebih lambat dibandingkan dengan kita menggunakan bibit-bibit unggul.
Begitu pula produktivitas TBS terbilang sangat rendah, yaitu di bawah 20 ton per hektar per tahun. Ini puncaknya Bapak Ibu. Jadi kalau kita menggunakan bibit yang palsu tadi, ya maksimal kita hanya bisa mencapai produksi per hektar per tahun sebanyak 20 ton saja. Sementara kalau kita menggunakan benih unggul bisa mencapai di atas 30 ton, bahkan ada yang sampai 40 ton Bapak Ibu. Dan banyak sekali kecambah-kecambah ataupun varietas-varietas unggul yang berasal dari produsen resmi Bapak Ibu. Jadi jauh kalau dibandingkan dengan produktivitas dari kecambah-kecambah palsu ataupun bibit palsu Bapak Ibu. Produksi TBS dan kandungan minyak maksimal hanya 50% dari produksi benih unggul bersertifikat. Nah, itu dia Bapak Ibu. Artinya di sini kandungan minyaknya sangat rendah. Jadi kalau misalnya bibit unggul atau kita menggunakan varietas unggul bisa mencapai kadar minyak 25%. Nah, jadi kalau kecambah ataupun bibit palsu tadi paling bisa hanya setengahnya saja Bapak Ibu. Berarti kisaran angka 12 sampai 15% saja kadar minyaknya. Jadi sangat kecil. Artinya pabrik yang mengolah daripada buah kelapa sawit yang berasal dari kebun dengan benih palsu atau dengan bibit palsu tersebut akan merasa rugi Bapak Ibu, karena setelah diolah buahnya ternyata kadar minyaknya sangat kecil. Dan ini tentu saja sangat merugikan. Hasil tanaman dari benih palsu juga tidak saja merugikan petani. Misalnya merusak peralatan pabrik karena mengolah biji sawit bercangkang tebal, merusak produsen yang benih dipalsukan. Maksudnya merusak produsen yang benihnya dipalsukan, serta menurunkan tingkat produktivitas dan daya saing industri atau perdagangan sawit nasional. Nah, tentu saja ini dampaknya yang sangat jauh ke depan Bapak Ibu. Secara genetik, kiranya cukup sulit dapat mengidentifikasi pohon sawit yang berasal dari benih palsu, terkecuali saat tanaman telah memasuki usia produktif. Dengan kata lain, asli tidaknya benih sawit tidak bisa dikenali dari penampilan benihnya saja. Nah, itu Bapak Ibu. Tapi dapat dinilai setelah benih ditanam dan mulai berbuah. Nah, itu tadi Bapak Ibu. Jadi memang sulit kita untuk membedakannya ya. Benih yang asli atau bibit yang asli dengan bibit yang palsu. Dia mirip-mirip saja Bapak Ibu. Ibaratnya itu 11-12 lah ya, beda-beda tipis gitulah. Dan akan mudah kita kenalinya apabila sudah menginjak masa produksi. Untuk itulah Bapak Ibu, maka secara pribadi saya menyarankan kepada Bapak Ibu petani sawit Indonesia, jika mau memilih bibit ataupun mau membeli kecambah sawit, pastikan yang betul-betul berasal dari produsen resmi Bapak Ibu. Di video-video sebelumnya pernah saya upload juga tentang bagaimana kita mau mengenali ciri-ciri kecambah yang asli dan palsu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tonton di video-video saya di sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu lah gitu. Oke Bapak Ibu, lanjutkan membaca berita ini. Makanya cara paling praktis agar Anda tidak tertipu benih sawit palsu, datanglah ke sumber atau kios produsen benih unggul kelapa sawit yang ditunjuk pemerintah dengan surat keputusan Menteri Pertanian. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, ini menurut saya info yang cukup bagus untuk pengetahuan kita sebagai petani sawit, supaya tidak salah dalam mengambil keputusan untuk membeli kecambah. Karena kadang-kadang banyak kita tertipu dengan harga yang murah, namun si penjual ini memberikan informasi akan memperoleh produksi yang tinggi, namun ternyata bibit tersebut adalah bibit palsu. Nah, itu yang sangat disayangkan Bapak Ibu. Itu yang harus kita jaga, kita waspadai. Oke Bapak Ibu petani sawit Indonesia, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video kali ini bisa memberikan semangat dan motivasi untuk kita sebagai petani kelapa sawit. Dan satu hal lagi Bapak Ibu, sebagai petani sawit Indonesia, kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh dipandang sebelah mata,
oleh negara lain tentang